Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah banyak yang kita bahas, tinggal beberapa, yang itu artinya kitab yang kita bahas hampir khatam. Mungkin yang belum seperti adab untuk bertamu, adab menerima tamu, adab sedekah, zakat, dan termasuk yang belum adalah adab mencari ilmu. Ini yang belum kita bahas. Termasuk adab bertetangga juga belum kita bahas, ya. Adab bertetangga dan adab bersilaturahim juga belum kita bahas. Berarti kurang lebih ada 6 adab yang belum kita bahas. Setelah itu kita khatam untuk kitab Sahih Adabil Islamiyah. Kita dahulukan untuk adab talibil ilmi, belum kita tersentuh. Kalau yang sebelumnya kita ada berkalam sudah selesai, ya. 2 kali pertemuan kita membahas tentang adab berbicara. Bagaimana kita berbicara, adabnya, etikanya kayak apa, dan adabnya kalau ada orang bicara kayak apa. Insya Allah mudah-mudahan sudah diamalkan. Adab talibil ilmi itu mempunyai arti adab etika kalau kita itu mencari ilmu. Dari ilmu, kira-kira yang menyebabkan orang itu ilmunya tidak barokah itu apa tuh kira-kira? Kalau dulu Pak Yai itu sederhana, ilmunya pun juga segitu. Paling di pondok yang dibahas Fathul Qorib, Fathul Mu'in, yang biasa-biasa. Tapi ternyata santri-santrinya rata-rata jadi semua. Ya Pak, betul gitu ya. Rata-rata santrinya jadi semua. Orang sekarang pondoknya itu santrinya bisa ribuan. Pak kiainya titelnya pun juga rentengan 1 meter. Tapi yo santri-santrinya yo semua kuwi. Ya santrinya seperti itu. Jadi apakah ini yang disebut dengan ilmu yang dikaji dan ilmu yang diberikan itu tidak berkah? Dan maka dari itu kita memang perlu ada adab untuk masalah mencari ilmu. Ada orang itu ngajinya rajin, tapi
tapi ya tetap gak iso lapo-lapo, gak iso apa-apa ya gak eling apa-apa. Apa kira-kira itu? Karena memang konteksnya kemudian antara si A, si B, si C, ilmu yang masuk ke dalam dirinya itu kan beda-beda. Rasulullah itu menggambarkan di dalam masalah ilmu itu seperti tanah dan air hujan. Kalau air hujan itu diibaratkan petunjuk dan keilmuan, sementara hati manusia itu adalah tanah itu. Ada model tanah yang pertama, ini saya kembangkan dulu sebelum kita masuk ke etika-etikanya, dan kita nanti bisa mengintrospeksi kita itu termasuk yang mana. Ada jenis tanah itu yang kata Nabi dia ini yumsiku al-ma'a. Ada jenis tanah yang bisa menahan air. Wa yumbitu al-kala awal usba al-kathir. Dan setelah dia menahan air, menyerap air, tanah ini bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumput-rumputan. Ini jenis hati yang bagus. Kita paham bahwa al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Nurun itu apa, Pak? Anak-anak pondok dulu itu kalau disebut al-ilmu nurun, nah berarti ada ujian si nyontek. Ya, nurun itu berarti niru, bukan itu. Nur itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Nurnya Allah dia ini. Maka dia hanya akan bisa masuk ke dalam hati yang memang siap untuk menerima cahaya dari Allah. Makanya nanti akan beda-beda. Maka ilmu itu ada dua. Ada ilmu muktasabun, ada ilmu laduniyun. Kalau ilmu muktasabun yang kita seperti ini sekarang duduk, belajar, menghafal, itu namanya ilmu muktasab. Ilmu yang memang diusahakan. Ada nomor dua namanya ilmu laduniyun. Ilmu laduni. Ilmu laduni. Jadi kan sering dengar kata-kata ilmu laduni. Tidak semua orang mendapatkan ilmu laduni. Kadang-kala dia kayak gak berhati, kayak itu. Tapi begitu ditakoni pinter jawab. Ono sing ngono, tapi yo ono sing tenanan ngaji turu ya ditakoni ya tetep gak iso jawab yo ono. Ya, enggak tahu kita jenis yang mana kira-kira. Ya. Kayak Nabi Khidir itu dia dapat ilmunya laduni. Jadi kan buka itu surat Al-Kahfi itu ya. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu pas ketika ngajak Nabi Musa jalan, yang dia lakukan tiga hal. Yang pertama dia melombangi itu yang namanya perahu. Nabi Musa sempat protes, kenapa jenengan kok bisa melombangi perahu itu? Ya, Nabi Khidir cuma bilang, kamu tidak akan pernah sabar. Kalau berguru sama saya tidak pernah sabar. Gak dijawab sama Nabi Khidir jalan. Akhirnya ketemu anak kecil. Anak kecil sama Nabi Khidir langsung dibunuh spread. Nabi Musa itu langsung takut, sampai kok matanya anak cilik yang tidak berdosa. Nabi Khidir cuma ngomong, kamu tidak akan bisa sabar. Kemudian diajak jalan lagi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada rumah yang roboh. Sama Nabi Khidir kemudian didirikan lagi, dibangun lagi. Nabi Musa tanya lagi, andai kata kamu ini begini. Nabi Khidir ngomong, ini adalah perpisahan kita. Jadi Nabi Musa belum diberi yang semacam itu. Dari mana Nabi Khidir tahu? Pas ketika dia tanya, dijawab sama Nabi Khidir kan, tentang diantaranya kalau dia membunuh anak kecil itu. Ya, kalau anak kecil ini tidak dibunuh, nanti kalau sudah gede, dia nanti akan membuat kedua orang tuanya jadi kafir. Makanya anak kecil itu dibunuh duluan. Dari mana Nabi Khidir tahu semacam itu? Inilah yang kita sebut dengan ilmu laduni yang tidak bisa dipelajari. Makanya kalau saya mengatakan kalau ada orang jual ilmu laduni dengan wirid-wirid tertentu, bohong ya. Kalau ada orang itu menjual karomah dengan wirid-wirid tertentu, bohong itu. Bohong itu.
Ilmu karamah laduni termasuk di bagian itu tidak bisa dipelajari. Itu masuk kepada ranah-ranah hati yang betul-betul bersih dan bertakwa. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat fattaqullaha fayu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka engkau akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang duduk di sini pun berkenaan dengan masalah ilmu semacam ini, ada yang 100% serwet, nyantol semua dan bisa hilang, bisa eling dan mudah diamalkan. Kalau bagian pertama eling, yang bagian yang kedua hilang. Jadi kan mana? Yang eling atau yang hilang? Yang hilang ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak Pak. Ya. Kalau untuk jenis hati yang pertama yang disebut oleh Rasulullah seperti tanah yang yumsiku al-ma'a wa yumbitu al-kala'a wal usba al-kathir. Ada jenis hati manusia, dia mendapatkan ilmu nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menangkap, dia mampu menahan, dia mampu menghafal, dia mampu eling, dan perilakunya bisa berubah. Ada jenis yang kedua, jenis tanah yang kedua, naqiyatun. Kalau tadi namanya ajadib, naqiyatun itu jenis tanah yang yumsiku alma, jenis tanah yang bisa menahan air, menyerap air. Tapi wala yumbitu al-kala awal usbah, dia tidak mampu untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, tapi dia bisa menyerap air. Ini jenis orang ngajinya seragam, ya, dan dia bisa menyerap ilmu yang diberikan sang pemateri, tapi perilakunya tetap gak berubah. Sing tetap jahat kalau tonggoni ya tetap jahat, sing gak duwe adab ya tetap gak duwe adab, sing lambene nyelengkit ya tetap nyelengkit. Itu artinya dia hanya dapat ilmu tapi tidak bisa merubah. Tapi ini masih mending daripada gak ngerti opo-opo ya perilakunya ya gak jelas. Mudah-mudahan dengan ada ilmunya dulu sedikit demi sedikit nanti bisa diamalkan. Walaupun mungkin 1%, 2%, yang penting ngerti dhisik. Ngerti dhisik. Yang ketiga, jenis yang ketiga namanya ti'anun. Ini yang paling jelek. Jenis ti'anun itu yang la yumsiku alma wa la yumbitu al-kala'a. Jenis tanah yang dia tidak bisa menyerap air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Iki lei kalau dalam bahasanya orang Jawa ya di PP gak jemek, di PP gak garing, di Jawa gak jemek. Dikei ilmu lebu kuping tengen, terus keluar dari telinga kanan lagi, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Ini jenis nomor 3. Isone mau ngotot ngeyel gak oleh dikandani. Artinya harus atos kalau Bani Israel sudah pernah kita sampaikan di sini. Jadi termasuk yang pertama ajadib, naqiyatun atau ti'anun. Wallahu a'lam. Sing penting pokoknya iso grayai citoke dhewe-dhewe. Kadang-kala kita ini moro-moro yang dulunya itu ngaji sekian tahun yang lalu, gitu, tiba-tiba kita ingat, oh iya berapa tahun yang lalu saya ngaji ini, eling. Itu bagian dari laduniun yang oleh Allah dibuka kembali hijab itu sehingga jangan ingat ya. Tapi ada orang yang ngajinya baru kemarin sore, hari ini sudah lupa. Tapi ini maksud saya bukan faktor usia loh ya. Kalau untuk faktor usia itu sudah wajar Pak. Mau cari ini wis mangan jadi ini durung mangan yo akeh. Mbah sampun nedo mbah sampun dahar. Durung ile putune ngomong lho Bang, iku masih makan sopo Bang. Lah itu kalau itu faktor usia beda. Ini yang maksud saya bukan faktor usia, memang dia bisa menjegal sing sehat. Itu kenapa posisinya semakin banyak maksiat yang kita lakukan,
Semakin banyak hati ini penyakit, maka ilmu itu cenderung akan tidak masuk, dan ilmu itu cenderung tidak akan barokah. Saya masih ingat betul kalau begitu baru masuk dari pondok pesantren itu, sesepuh-sesepuh kami, Pak Yai kami mengatakan, ketika mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng itu Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang satu seperguruan dengan pendiri Muhammadiyah itu. Ini satu seperguruan, satu guru di Mekah tapi organisasinya beda. Ya, ngono iku gak usah ilo-iloan guys. Ya, bodoh-bodoh satu guru tapi bisa berbeda. Dalam satu masjid bisa berbeda, itu wajar. Ya, yang penting cari persamaan. Bilang sesepuh-sesepuh, bilang Pak Yai itu, Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren ini tidak main-main. Ketika mendirikan pondok pesantren ini, Pak Yai Haji Hasyim Asy'ari setiap malam melakukan sholat tahajud. Jadi kalau malam hari beliau keliling bangunkan santri-santrinya, telaten itu, diajak berdoa bareng. Dan tidak lupa beliau tirakat untuk berpuasa. Setiap hari beliau itu puasa. Ya memang ada yang mokel, tapi beliau tetap puasa. Maka kemudian Pak Yai di sana sempat mengatakan, insya Allah anak-anak yang mondok di sini setidak-tidaknya dapat 3 hal. Bu percaya bunda gitu ya. Yang nyantri di sini itu 1, lega bojone ayu, dia dadi wong sugih. Lega dadi wong sugih, dia jadi ustaz atau jadi kiai. 3, syukur-syukur lek 3 itu. Ya bojone ayu dadi wong sugih, mari ngono dadi kiai. Itu. Nah, itu. Dan rata-rata ketika kita lihat memang di antara 3 ini rata-rata yang nyantri di situ. Wallahu a'lam, itu percaya atau tidak, saya pun juga sampai hari ini berbohongan. Ya, kalau saya produknya pondok itu jadi seperti ini. Ya, jadi itu Pak. Jadi inilah yang kita maksud, ilmu itu tidak hanya sekedar diterima, tapi harus ada keberkahan. Kalau ada keberkahan, Pak, insya Allah. Clear? Kenapa anak-anak kita tuturi kak rewes? Mungkin perilaku kita yang tuturi itu. Kenapa titelnya profesor, titelnya doktor, tapi ketika kemudian dia ilmunya semakin banyak, dia semakin menyimpang. Banyak termasuk Pak Profesor A yang mengatakan bahwa Islam itu belum tentu benar itu. Wah, saya kaget itu, piye model ini. Kok dia bisa mengatakan Islam belum tentu benar, dan dia menafsirkan ayat itu secara serampangan, ya, dan dia hanya mengatakan nanti perkara benar atau salah agama itu nanti di yaumul qiyamah. Ini kan lucu model ini. Titelnya profesor, dianggap ahli tafsir, loh itu rusak. Hati-hati Pak. Baik, mudah-mudahan ilmu kita berkah. Kalau ilmu kita berkah, insya Allah. Ya. Adabnya bagaimana supaya ilmu kita berkah? Yang pertama, nah ini poin yang paling pertama yang harus dilakukan. Ayat taksida bi'ilmihi wajah Allah. Supaya seseorang yang mencari ilmu itu bi'ilmihi, dengan ilmunya yang dicari apa? Wajah Allah, ridhonya Allah, wajahnya Allah. Supaya ilmu itu berkah, lagi masuk ke majelis taklim, lagi ngaji, diniatkan dulu yang benar. Lagi jenengan iku nandure elek, bibite elek, ya kok hasilnya ya elek. Lagi jenengan bibite iku bibit unggul, insya Allah dengan izin Allah hasilnya ya api. Insya Allah. Tapi kadang-kala yo niatnya api, kadang yo tukule elek itu yo no. Karena di tengah jalan ada faktor-faktor X yang membuat benih itu tidak baik. Yang terpokok, yang terpenting, sebelum kita itu ngaji, niati dulu. Aku ini ngaji niati lapo. Kalau memang menuntut ilmu, ngaji itu niatnya cuma hanya sekedar mengisi waktu,
Nah, yang itu ya mengisi waktu itu udah dapat apa-apa. Kalau majelis taklim itu hanya kepingin dapat sarapan pagi, itu iya sarapan pagi itu. Ada salah satu takmir yang bilang sama saya, Ustaz, ini untuk makan paginya dihentikan dulu. Nah, kenapa? Karena digunakan untuk lagi bangun masjid, untuk renovasi. Nah terus, jamaahnya ke sini lampa. Dalam pokok ke sini lampa. Nah, tadi itu biasanya ono sarapan pagi, saya kira ono sarapan pagi. Oh, ya wis. Berarti ya ono wong ngaji itu niate oleh sarapan. Kaya wong Jumatan itu lah. Ya Jumatan ini karena boleh bungkusan. Jangan semacam itu. Dulu saya sudah bilang, kalau kita menanam padi maka rumput itu pasti akan tumbuh. Kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Titik. Nanti yang lain akan mengikuti sendiri. Nah, menuntut ilmu itu bagian dari ibadah, Pak. Niatkan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Bedanya mukhlisin sama hunafa itu apa to, Pak? Mukhlis, kalau para ulama itu menerangkan dalam kitab-kitab syarah hadis, ada orang panen madu, kan begitu ya? Lah pas ketika panen madu itu, maka di madu itu ada mungkin si ono apa sih kecil gitu. Nah itu kan si bayi-bayi ini tawar itu apa? Masih kotor, dibersihkan gitu. Sehingga namanya madu ini betul-betul murni. Betul-betul murni. Ibu mau dikasih madu murni? Ibu mau dikasih madu murni? Bu, mau dikasih madu murni? Mau, Bu. Dikasih madu murni mau. Madunya namanya murni. Mau dipoligami berarti. Madu murni. Lah, pas ketika dibersihkan sehingga madu itu betul-betul jadi murni, inilah yang disebut dengan kholis. Orang yang namanya mukhlis. Jadi kalau yang namanya mukhlisi nalaudi Al-Bayyinah ayat 5 itu sekarang campuran apapun. Wis mantep nang Gusti Allah tok niatnya. Itu namanya mukhlis. Beda dengan namanya hunafa. Hunafa itu jamak daripada hanif. Kalau jawaban para ulama tentang hanif atau hunafa itu yaqbilu ilallahi ta'ala wa yadbiru an siwahu, menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Sing diiling me Allah tok. Gambarannya mukhlisin lahuddin itu surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Sahur ini berarti dia ini masih belum hunafa, belum hanif. Karena dia masih ngiling sana, ngiling sini, ingat ini, ingat itu berarti sholatnya belum hunafa'ah. Sementara yang alladzina yura'un, itu kan yura itu kalau ada orang sholat kepingin dipuji orang, kepingin dilihat orang, bacaannya bagus, iramanya bagus, maka ini berarti belum mukhlisin lahuddin. Kita ini kadang-kala mukhlisin lahuddin ya ora enek, hunafanya ya ora enek. Tapi yang ditakoni pantes masuk surga, pantes itu kok di. Nah itu kalau kita belajar tauhidnya di sana. Nah kalau kita pengen barokah ilmu kita, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah harus diniati hanya karena Allah. Tanam bibit yang unggul, maka insya Allah ilmu jenengan akan barokah. Jenengan amati yang hadis yang paling bawah.
Kalau untuk yang di atas itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, bolak-balik saya sampaikan. Ketika ada orang yang hijrah niatnya itu kepingin dapat, jawab tuh, pengen dapat, coba, pengen dapat seorang perempuan namanya Ummu Qais. Perjalanan hijrah 450 km lebih ditempuh, tidak dapat apa-apa, cuman hanya dapat perempuan namanya Ummu Qais, tidak dapat pahala apa-apa. Padahal pada zaman itu medannya seperti itu, pakai onta, pakai kuda, belum hotpink seperti sekarang, belum hijau-hijau seperti sekarang, panas 450 km lebih ditempuh, tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat seorang wanita. Sama kalau kita ini sekarang itu boleh ilmu, niatnya ini, niatnya itu, ya dapatnya itu, tapi tidak dapat ilmunya, nggak barokah ilmunya. Riwayat Muslim yang di bawah ini, ya, dari riwayat Abu Hurairah, ada 3 orang nantinya akan diadili oleh Allah. Jenis 3 orang yang diadili oleh Allah. Orang yang pertama nanti yang diadili oleh Allah itu rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, yaitu orang yang nantinya mati syahid, mati di medan perang. Tapi ketika di yaumul hisab, dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah, ya, ditanya oleh Allah, fama amil tapi dia ngomong qatal tufika hatta ustushhidu. Dia ngomongnya enteng, saya ini perang, saya itu berperang karena engkau sehingga saya mati syahid. Sehingga saya mati syahid. Apa kata Allah? Jangan lihat di baris yang nomor 4 di sebelah kiri itu. Apa kata Allah? Wala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jaribun. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu dulu perang itu bukan karena aku, tapi kamu perang itu karena ingin disebut sebagai seorang pemberani, dilemparkan ke nerakanya Allah. Padahal tadi nyata-nyata matinya perang, Pak. Itu yang kita sebut dengan dasisul qalbi. Ada yang kedua, dia ini rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu al-Qur'an. Dia itu boleh ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Sama dengan orang yang pertama ditanya, fama amil tabiha. Jawabannya mata'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Saya belajar Al-Quran, saya belajar ilmu, saya mengajarkan ilmu, saya baca Al-Quran. Lagi-lagi Allah ngomong apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu itu boleh ilmu bukan karena aku, kata Allah, tapi kamu itu karena ingin disebut sebagai orang alim, kamu ingin disebut sebagai seorang qori, dilemparkan lagi ke dalam neraka. Soalnya niatnya harus gak benar. Ini yang bikin gak barokah. Ada yang ketiga, orang yang dia itu boleh ilmunya itu dia itu ahli sedekah, dan dia pun sama ditanya, jawabannya dia itu enteng. Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha ila anfaqtu fiha. Jadi dia itu Masya Allah, pokoknya sedekah. Tapi Allah ngomong apa lagi? Kadzabta, kamu itu dusta. Kamu itu berinfak itu bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai orang dermawan. Tuh itu Pak, hati-hati. Salah niat, hati-hati. Kita sholat niatnya apa? Itu nanti berpengaruh diterima atau tidak. Kita mencari ilmu niatnya karena apa? Itu berpengaruh nanti barokah atau tidak ilmunya itu. Clear ya Pak? Ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini hati-hati, berkenaan dengan kalau dikolahkan anak itu juga. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfa jannati yaumil qiyamah, yakni riha. Barang siapa
siapa yang dia itu mencari ilmu yang seharusnya dia mencari ilmu itu untuk mencari ridhonya Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bi aradin minad dunya. Dia itu tidak mencari ilmu kecuali niatnya pengen mendapatkan aradin minad dunya, ya, kekayaan atau tujuan-tujuan duniawi. Maka orang ini lam yajid arafal jannah yaumil qiyamah, maka orang ini tidak akan mendapatkan bau surga. Kalau ada orang itu mencari ilmu niatnya menggolek dunia, dia tidak akan dapat bau surga. Hati-hati dengan yang sekolahkan anak. Kadang-kadang kita ngomong gini, le sekolah sing pinter golek duit. Iki berarti golek ilmunya supaya golek duit. Ketika Allah mencabut keberkahan itu, masuk kita S1, S2, S2 gak bisa golek duit. Karena Allah gak ridho dan semacam itu. Buktinya banyak kok. Sing situ sekolah ilmu SD gak lulus, jadi duit iki wae. Sing kene sampai S3 di Rusia, mulai tekan Indonesia ya dadi pemulung. Golek rongsoan, gak payu ilmu. Itu ketika Allah sudah mencabut keberkahan daripada ilmu. Sing situ urusan SMA, sing situ urusan perguruan tinggi, sing kene mohon maaf tidak bermaksud untuk mendiskreditkan orang. Ini jadi tukang parkir, yang ini jadi pekerja rumah sakit. Beda. Lah tadi itu titelnya S1 buat apa kalau hanya sekedar itu? Itu kalau orang itu, ini saya masih ingat betul. Ini tidak kuliah karena memang tidak ada biaya. Dinyentek-tenan. Leka kuliah ku dadi opo, leka kuliah dadi opo. Ya sudah, sing nyek iki mek sabar tok wis yo ben. Sing nyek-nyek iki anake kuliah kabeh. Begitu anaknya lulus dari kuliah tidak ada satupun yang kerja sesuai dengan jurusannya. Bahkan rata-rata nganggur semuanya. Sementara ini yang dinyek cuma lulusan SMA, dia diberikan pekerjaan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu Pak. Nah oleh kita itu niat sekolah, niat golek ilmu, niatnya golek dunia itu tidak boleh. Lupa apakah kita tidak oleh untuk ambil jurusan? Silakan, itu ikhtiar. Pak, anak saya tak masukkan di SMK penerbangan. Ya sudah. Pak Koroko tadi penerbang entah penerbang yang benar-benar di awan atau sekedar penerbang yang di bawah itu. Wah, itu urusannya Allah. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ngomong begini, le ngambil jurusan ini pasti kamu nanti akan begini. Masya Allah. Kita bukan Tuhan yang bisa memastikan nasib seseorang. Tapi kalau ada orang itu yang mencari ilmu, niatnya mau golek duit, Allah tidak akan ridho dan orang semacam ini tidak akan diberi bau surga. Wong mampu ya ora apa maneh mlebu. Hati-hati jadi kalian sekolahkan anak. Karena rata-rata kita sekolahkan anak cuma begitu loh. Le sekolah sing pintar, saya pintar boleh duit. Duit sih dipikir apa? Duit. Saya ketemu orang Lombok. Anaknya 5. Orang ini jurusan pelayaran. Pada tahun 74 itu dia salah satu dari 10 orang yang terpilih untuk jurusan pelayaran. Yang menarik kemudian, dia itu setelah lulus dari jurusan pelayaran tidak kerja di pelayaran, tapi malah buka warung. Aslinya orang Nganjuk dan kemudian hijrah ke Lombok, buka warung di sana, buka usaha restoran, akhirnya jadi restoran yang besar. Anaknya 5-5-nya semuanya disekolahkan, ada di Jogja, di Surabaya, ada di UNER, ada di UI. Tapi begitu anak-anaknya lulus, cuma begini, wes tak gawe no restoran situ, kabeh Lombok di Lombok kabeh. Anaknya bilang, ya lah aku lapo atau kuliah nang UNER. Bapaknya cuma bilang, awakmu nang UNER kuliah itu golek ilmu, duduk golek pegawaian. Digawe no restoran pas itu situ. Ngelompok akhirnya. Dan yang paling penting bapaknya cuma bilang,
Saya kepingin kamu itu kuliah untuk merubah perilaku menjadi orang yang lebih baik dan jadi anak yang soleh. Cuman itu niatnya dia. Perkara dia itu kuliah di UNER kemudian tidak sesuai dengan jurusannya, tidak ambil pusing orang itu. Pokoknya anaknya dapat ilmu, bisa soleh, bila perlu dia bisa menghafal Al-Quran. Menurut Pak tujuannya. Dan dengan izin Allah, karena niatnya bagus, usahanya tentang apa jenis dari kalau usaha kuliner namanya. Usaha kulinernya oleh Allah dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Pak, Masya Allah. Kita ini kadang-kala pusing. Anak kita jurusan dokter ternyata gak bisa praktek, pusing kita. Terus kalau duit sampai ini kayak kasih tadi dokter, anaknya sih diuring-uring. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu yang dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Clear Bapak? Insyaallah. Jenengan datang ke sini, saya yakin niatnya betul-betul karena Allah. Baik, yang nomor 2, sesuai ya surutnya ya. Ar-rihlatu fi talabil ilmi. Ar-rihlah. Rihlah itu apa tuh Pak? Ada orang ayo rihlah. Rihlah itu melakukan sebuah perjalanan. Nama lainnya sering disebut dengan safar. Rihlah fi talabil ilmi itu apa? Melakukan sebuah perjalanan untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Begini, namun saya ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Dia ini mendengar ada seorang sahabat yang lain pernah mendengar hadis langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka Jabir bin Abdillah ini beli seekor unta. Jabir bin Abdillah mengatakan apa? Fastaraitu ba'iratun masyadatu alaihi rahli fasirtu ilaihi syahra hatta qadimtu alaihi syah. Fa'idha Abdullah ibni Unais dan seterusnya. Maka saya membeli seekor unta, kemudian saya sadaqtu alaihi rahli. Fasirtu, dia betul-betul melakukan sebuah perjalanan, menempuh 1 bulan perjalanan untuk pergi ke Syam, hanya untuk mendapatkan hadis yang dia tidak dengar sementara didengar oleh sahabat yang lain. Ini Jabir bin Abdillah. Ini seorang sahabat, demi untuk mendapatkan ilmu dia rela melakukan perjalanan 1 bulan penuh untuk mendapatkan ilmu yang disabda Rasulullah Muhammad SAW. Imam Al-Bukhari itu gurunya ada 1000. Dalam rangka dia mengumpulkan sanad, mengumpulkan rawi, sehingga muncul yang namanya Sahih Bukhari dan muncul yang namanya Adabul Mufrad. Jenengan gurunya ada berapa? Gurunya Nabi jenengan. Ilmu yang dicari itu sudah berapa targetnya? Mohon maaf, kenapa orang Islam itu sering bisa dibentur-benturkan? Justru yang bisa dibentur-benturkan itu yang kurang ilmu. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya ilmu, tidak akan mudah untuk dibentur-benturkan, tidak akan mudah untuk dikotak-kotak. Biasanya si gampang ngomel, si gampang emosian itu yang kurang ilmu itu. Kadang-kadang ada sesuatu yang sedikit berbeda, terus ngamuk. Wah, aku gak mau biar ngaji ini. Nah berarti Pak Yai ini itu ya repot. Saya ngisi anak-anak mahasiswa. Saya kenalkan ini iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal
bilang apa? Pak, saya orang NU, bukan orang Muhammadiyah. Jawaban ini tepat enggak? Belas kawan tepatnya. Riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah memakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Dibaca ketika beliau sholat malam. Saya tanya, jenengan berani mengatakan kalau Nabi Muhammad itu Muhammadiyah? Kalau masih berani. Tapi kenapa di masyarakat kita itu kalau ada orang yang memakai Allahumma ba'id baini kok disebut Muhammadiyah? Itu kurang piknik. Sebaliknya juga begitu. Tak kei, ayo baca kabiro, alhamdulillah kabiro. Wajah tu wajihnya tadi bakal semua mati bola. Ngomong dia, Pak saya ini orang Muhammadiyah, bukan orang NU. Baik, orang Muhammadiyah model gini. Rasulullah itu baca kabiro atau tidak? Baca. Karena doa kita itu ada 10 macam. Nah kalau jenengan mengatakan wah ini kayak kabiro, ini mesti NU, keliru jenengan. Keliru. Kanjeng Nabi juga baca kabiro kok. Terus contoh lagi, Nabi Muhammad itu kalau habis sholat 5 waktu fardu jamaah begini, ghalibnya mayoritas itu beliau diam untuk zikir sendiri-sendiri. Walaupun di dalam riwayat Bukhari nanti akan ada muncul juga yang sebagai dalil jahar. Apa jenengan wani ngomong Kanjeng Nabi pas ketika habis sholat mau menang wirid dewe-dewe itu jenengan ngomong oh Muhammadiyah Nabi Muhammad itu. Apalagi nyebut Wahabi, gak wani jenengan. Lah orang sekarang ini kan repot, iki wiridane dewe-dewe, iki mesti Muhammadiyah iki, mesti Wahabi. Wah kurang piknik model ini. Dan kalau ada orang kemudian habis sholat kemudian mau coba zikir bareng-bareng, oh ini mesti mau NU loh, itu kurang piknik, kurang ilmu. Maka Jabir bin Abdillah ini demi untuk mendapatkan ilmu dia rela melakukan perjalanan jauh 1 bulan penuh untuk cari ilmu itu. Makanya Imam Al-Bukhari pergi ke sini sampai 1000 orang yang dia datangi untuk mendapatkan sanad rawi. Orang yang model seperti Imam Al-Bukhari ini akhirnya wawasannya luas. Yang pada waktu itu berkembang taklid. Begitu Imam Bukhari masuk, ini hadisnya begini, sanadnya begini. Imam Al-Bukhari itu diilok masih aneh-aneh. Tapi Imam Bukhari enjoy saja. Karena dia melakukan itu berdasarkan hadis yang dia terima dari rawi itu. Kita ini kadang-kala mendengar sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang kita yakini selama ini turun-turun murid-murid disini. Kadang-kala yang ngajak gelut bareng. Ono imami langsung alhamdulillahirabbil alamin, batal sholat dia mulai. Wah ini Wahabi, ono sing ngono Pak. Di Bulu Lawang itu begitu pernah sholat ya, imamnya langsung kayak seperti saya kalau imami alhamdulillahirabbil alamin, orangnya langsung balik, wah iki Wahabi, balik kasih ke sholat. Ono sing model ngono. Ada yang pas ketika digadang itu jamaah cerita, imamnya nggak baca kunut kayak seperti saya imami. Ada ibu-ibu langsung keluar dari tirai seperti ini, ambil bawa sajadah, imamnya dikepuki. Untung aku gak dikepuki ya ibu-ibu. Imamnya dikepuki, ini imam mau model lombok ini kamu kunute sampai seperti itu. Tapi di Tulungagung juga pernah terjadi. Begitu imamnya baca kunut, dari belakang langsung dijawab ahlul bid'ah begitu kan. Podo-podo kurang piknik. Itulah makanya konteksnya rehlah fitolabil ilmi itu penting. Kalau dalam bahasa kita mungkin tidak melakukan rehlah, setidak-tidaknya itu ada yang namanya second opini. Apa second opini Pak? Ya.
Ya ada second itu dua. Opini itu ya. Jadi jenengan kalau umpamanya ngaji itu jangan kepada saya kok, ngaji kepada yang lain-lain. Lihat mana kemudian barometer yang mana, ditimbang yang mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, oke, terima. Nah, tadi malam ngaji di Al-Ikhlas jalan raya langsung. Ada seseorang yang isi di situ, saya tanya sama bagian ibu dia, loh Pak Ustadz itu ngisi di sini juga ya? Iya Pak, tapi takbir hanya ngasih dia cuma satu. Karena memang, eksklusif betul. Ya Pak Ustadz satu ini, eksklusif betul. Jadi pengikut-pengikutnya itu tidak mau ngaji kalau tidak sama dia. Kalau sama orang lain pun juga nggak mau duduk bersama. Bahkan guyu ya kadang, karena dianggap bahwa kelompoknya itu sih benar. Lah kok masih ditaruh di sini? Iya Pak, tapi dipatasi 1 bulan sekali. Nah terus jamaah sini ada yang ngasih nama dia mana? Tidak ada. Nilai kuno ya orang usah kita kayak gini ya. Nanti malah bikin jamaah jadi bentrok, tidak karuan. Wes, jadi ayo boleh ilmu, yang ilmunya itu cari seberapa banyak yang kita bisa mampu. Ilmu agama itu banyak. Belajarlah fikih, belajarlah akidah, belajarlah tafsir, akhlak, usul fikih dan sebagainya, banyak. Dan cari pemateri-pemateri yang memang punya kompetensi sekaligus bisa ngomong jamaah itu. Sing repot itu kan sih gak bisa ngomong jamaah. Kalau untuk sekedar menyampaikan materi gampang, tapi yang bisa ngomong jamaah ini yang angel. Oke, sudah masuk bel tadi, mungkin ada yang didiskusikan. Monggo. Pertanyaannya luar biasa. Manunggaling kawula Gusti. Ana tambanilan kalau saya menyebut manunggaling kawula Gusti. Oke, ya wis tak jawab ae apa-apa. Jadi begini Pak. Dalam dunia tasawuf itu ada memang orang yang memahami bahwa Allah dengan manusia itu jadi satu. Ada yang memahami semacam itu. Seperti yang dipahami oleh Al-Halaj, yang itu akhirnya dihukum pancung karena ajarannya yang sesat. Jadi ada kaidah dalam dunia tasawuf bahwa yang namanya keyakinan bahwa Allah bersatu dengan manusia, sehingga mengatakan Allah itu manusia, manusia itu Allah, maka ini hukumnya kafir. Dan akhirnya nanti kalau orang meyakini semacam ini, dia tidak akan pernah sholat. Di Gadang itu ada orang yang ditanya, gak sholat kan dia itu? Sampai kok gak pernah sholat nyambung? Dia hanya mengatakan, kalau saya sholat berarti nyembah awakku dewi. Karena dia memahami manunggaling kawula Gusti itu manusia ya Allah, Allah ya manusia. Akhirnya seperti sejarah Ahmad Quran 4 kalau tidak salah, membunuh 300 ulama, dibantai di alun-alun. Dia mengatakan ini Allah yang membantai, bukan saya. Rusak pemahaman semacam ini namanya zindik, dan zindik itu adalah kekafiran. Gak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu manusia, manusia itu Allah. Nah, orang itu seringkali salah paham dengan istilah manunggaling kawula Gusti yang dipahami oleh Syahidi Jenar. Syahidi Jenar itu sampai menyebut anal haqu, aku inilah al-haq.
Ini bukan memahami bahwa Allah itu ya manusia, manusia ya Allah. Banyak sekali di film-film Wali Songo itu yang disimpangkan. Syekh Jenar itu tidak seperti yang dibayangkan di TV-TV itu. Tidak benar Pak. Banyak cerita-cerita yang diselewengkan oleh Belanda. Kalau di serat-seratnya ditemukan Pak Dr. Faiz yang suka meneliti semacam itu. Syekh Jenar itu orang yang soleh, ahli tahajud, sholatnya juga bagus, puasanya juga bagus. Selama ini yang terpahami adalah ketika memahami manunggali kaulan Gusti itu berarti wis gak butuh sholat, gak butuh poso, gak butuh syariat. Ini sesat. Kalau dikatakan itu benar, kenapa Nabi Muhammad sholat? Kenapa Nabi Muhammad itu puasa? Sehingga nanti akan ada ajaran si penting elik, sepenting hatinya api, itu sesat. Nah, kata-kata manunggali kaulan Gusti itu maksudnya di dalam kehidupan kita itu sudah mulai bisa menyatu dengan irodah dan kehendaknya Allah, bukan menyatu dengan zatnya Allah. Tidak mungkin menyatu dengan zatnya Allah, tidak mungkin. Maka untuk menyatu dengan Allah itu maksudnya menyatu mengikuti irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa dicapai kalau sudah mencapai ranah fana. Apa fana itu? Seorang kalau sudah fana itu sudah ilik apa-apa, itu cuma Allah, 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 Allah. Dan dia akan akhirnya mengikuti apapun sudah menjadi irodahnya Allah. Dan ini sudah masuk syariatnya benar, thariqahnya benar, ma'rifatnya benar, hakikatnya benar. Kalau kita itu sudah belum nyampe ke sana belum. Wah, kita ini itu takdir elek sing delai kok. Lek jenengan itu ranahnya manunggal kaulan Gusti dalam artian manunggal dengan irodahnya Allah. Dikai elek kayak api tetap enjoy senang. Oh, saya kini kayak lorong lalu titik wis kuring-kuring. Rezeki ini berpang-pang dibatasi sama Allah, emosi. Itu jadi namanya bukan manunggaling kaulan Gusti dalam konteks irodah. Itu Pak pemahamannya yang saya pahami sampai hari ini itu kan tasawuf falsafi namanya Pak. Ada nanti istilah ittihad, ada istilah hulul. Nah, ada istilah hulul. Jadi tidak usah belajar sing aneh-aneh menurutku ini. Kalau kita belum nyampe kepada ilmunya, seringkali kita akan sesat. Maka patokan yang paling baik yang kata Nabi, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara. Ma'ita masaktu bihi malatatidu abada. Ketika kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalau memang jenengan mau ngaji masalah sampai tasawuf yang sedalam itu, monggo ngaji al-hikam. Tapi kira-kira kuat atau enggak? Itu. Nanti kemudian kita akan belajar dikir sir, dikir apa dan sebagainya. Saya ngaji kitab al-hikam berkenaan dengan masalah-masalah semacam itu juga saya kaji setiap hari Kamis. Tapi saya juga harus hati-hati karena kalau boleh salah paham dan karuan. Itu namanya tasawuf falsafi yang dikembangkan oleh Al-Halaj, dikembangkan oleh Ibnu Arabi, dikembangkan oleh nanti ada hulul itu oleh Jalaluddin Ar-Rumi. Dan kalau di Indonesia nanti ada Hamzah Fansuri, ada Syekh Jenar. Tapi maksud yang dimaksud oleh Syekh Jenar manunggali kaulan Gusti itu bukan bersatunya manusia dengan zatnya Allah, bukan. Tapi menyatu dengan irodah dan kehendaknya Allah, sehingga betul-betul sabar, betul-betul terima. Makanya ada 10 Pak. 10 ini jenengan lakoni dhisik supaya dapat manunggali kaulan Gusti itu. Jenengan jadi orang yang rilo dulu. Rilo itu apa Pak? Ikhlas. Yang kedua legowo. Legowo itu apa? Ridho. Lek wis ridho nanti yang ketiga nerimo. Lek wis nerimo nanti munculnya nomor 4 amorogo. Nun sewu rilo itu dilakoni betul.
rela, legowo, trimo, amuraga. Lha wis amuraga jangan berhenti di sini tok. Tambahno jenenge santosa. Dudu jenenge wong iki. Ya, ana sing jenenge santosa. Lha iki santosa nomor 6. Tambahno jenenge rahayu. Dudu jenenge wong pisan iki. Engko lek wis rahayu ana jenenge gembira, lek wis gembira wilujengan, lek wis wilujengan samadhi, kalau samadhi maksud dikawruh. Wis 10 iki dhisik lakoni. Aja sampe nan manunggale kawruh mesti dhisik tambah nakal nanti. Ya kalau memang nanti jenengan menghendaki lek iki wis katam ngaji model-model ngono iku monggo tak buka kedua tangan terbuka. Mudah-mudahan nanti tidak salah paham. Karena banyak kelompok-kelompok tertentu tasawuf itu sesat, tasawuf itu sesat, begitu kan. Clear, itu saja jawaban saya. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Dia 10 itu sama eling-eling saya. Sing paling tinggi ngomong. Wis lali to? Lali, durung tentu aku selali. Mulai rela sampai marsudi kawruh. Kalau jenengan buka WA saya, itu ada profilnya ya 10 itu. Ya warnanya hijau, jenengan buka gimana? Jenengan lepas WA saya kan ada tulisan 10 itu hijau, warna hijau. Ya itu 10 hal itu mulai rela sampai marsudi kawruh. Jadi kalau saya mau ngiling-ngiling tak buka BA, tak profil tak buka 10 ini dilakoni dhisik. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di dalam